Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menatap menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa ditatap Allah setiap saat, sehingga kita tidak perlu jaim sibuk dengan ingin dinilai orang, karena tidak ada apa-apanya dinilai orang. Yang ada apa-apanya cuma satu, penilaian Allah, pemilik segala-galanya. Orang yang puas hanya dengan penilaian Allah akan bahagia. Tapi yang sibuk dengan penilaian orang pasti sengsara, karena setiap orang beda-beda sudut pandangnya. Tapi sudut pandang Allah pasti sempurna kebaikannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak pernah berharap bersandar dari siapapun selain cukup hanya dari Allah. Karena siapapun yang kita sandari pasti lemah, kecuali Allah menguatkan. Pasti tidak bisa membawa manfaat, kecuali Allah yang menakdirkan dia jadi jalan manfaat. Dan pasti tidak akan bisa membawa mudarat tanpa izin Allah. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Rasanya lama kita tidak bertemu. Ya, 2 bulan. Kenapa bulan lalu? Oh, bulan lalu Lebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal-amal kita. Bapak Ibu yang baik, kenapa stres? Stres itu rumusnya sederhana, kebanyakan mikir dan kurang sekali zikir. Banyak mikir, kurang zikir sama dengan stres. Apakah kita tidak boleh mikir? Harus mikir, tapi mikirnya tidak boleh kelamaan. Yang lama itu zikirnya. Kalau mikirnya sebentar langsung zikir, nanti pikiran kita dituntun oleh Allah. Contoh, masuk ke BSD tidak tahu jalan, lalu mikir siang dan malam, ketemu jalannya, pasti stres, ya kan? Sudah tidak tahu jalan, tidak tahu apa-apa, dipikirkan, ketemu jalannya, susah, sangat susah. Bandingkan dengan tidak tahu jalan. Aduh, saya tidak tahu jalan, ini mikir. Segera bertanya kepada yang tahu jalan. Kira-kira enak tidak sesudah itu? Yang ditanyanya ini adalah yang tahu jalan, karena dia pemilik jalan. Dan paling senang ditanya, paling senang dimintai tolong, dan pasti menolong. Kira-kira akan ketemu tidak jalannya? Dalam keadaan pusing, rumit, atau mudah? Tidak ada yang jawab? Halo? Kebayang tidak? Mikir, wah, saya tidak tahu jalan. Segera bertanya kepada yang tahu jalan dan yang mau menolong. Itulah zikir. Kita tidak tahu apa-apa dalam hidup ini, tapi Allah Maha tahu. Makanya kebanyakan mikir, kurang zikir, kayak yang tersesat tadi. Udah tidak tahu jalan, mikir terus, stres. Halo? Ibu? Lagi apa Ibu? Mikir kan?
Contoh, ngurus anak pasti pusing karena kita tidak tahu banyak tentang anak. Anak sakit pusing kita karena nggak tahu bagaimana. Kemarin di Johor ada bapak mainin uang dipegang oleh anaknya umur 2 tahun, ditelan itu uang logam. Waduh, stres. Gimana uang di sini ngeluarinnya gimana? Nah, Allah sudah janji fadkuruni adzkurkum. Jadi mikir bentar, langsung serahkan ke Allah, minta tolong, dan Allah suka. Dan itu yang Allah tunggu, karena kita tidak dirancang dan tidak disuruh menyelesaikan masalah sendiri. Sepengetahuan saya tidak ada dalam Al-Quran kita itu harus mengurus persoalan sendiri, enggak ada. Rasulullah juga Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mendengar nama Rasul, salawat semuanya, tidak mau mengurus persoalan sendiri. Doanya sudah sering kita bahas, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Wahai Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, mengurus segala-galanya terus menerus, dengan rahmatmu tolonglah saya, perbaiki urusan saya seluruhnya, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Itu Rasul tuh yang pintar, yang hebat, tetap nggak mau walaupun sekejap mata. Jadi kalau bapak ibu stres pasti kepintaran, ya. Halo, segala dipikir. Anak mah ingat anak, langsung ingat anak ciptaan siapa? Jawab, anak ciptaan siapa? Anak yang mendesain siapa? Yang tahu seluk-beluk tentang anak segala sesuatunya siapa? Yang memiliki anak kita sesungguhnya siapa? Yang mengurus anak tiap saat, tiap detik siapa? Tuh gitu, Bu. Jadi mau ngebangunkan anak, tangan ke anak, hati ke Allah. Ya Allah, ini anak milikmu, bangunkan sing jadi ahli ibadah yang soleh. Itu lebih bermakna daripada hudang ya, hudang. Mata ke anak, hati ke Allah. Allah tahu tidak seperti ini? Allah mengetahui tidak seorang tua yang hatinya ke Allah? Surat Al-Mulk ayat 12, wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidati sudur. Mau engkau rahasiakan, mau engkau jaharkan, innahu sesungguhnya Allah alimum bidati sudur, maha tahu isi hatimu. Gitu. Jadi kita tuh kelamaan mikir mau ngapain. Udah bodoh banyak mikir, pusing. Udah gak punya apa-apa banyak mikir, stres. Allah, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sekira hambaku bertanya kepadamu tentang aku, Allah berfirman, anni fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku kabulkan orang yang meminta, yang berdoa padaku. Jelas hadirin. Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah wallahu bima ta'maluna basyir, maha menyaksikan apapun yang kau kerjakan.
Jadi jelas masalah kita yang sebenarnya apa? Masalah kita tuh bukan masalahnya, masalah kita tuh enggak ke Allah. Padahal janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang dekat dengan Allah, baginya jalan keluar. Jadi udah, jangan sibuk ingin memecahkan masalah sendiri, ribet. Udah bodoh kita ini, segala dipikir pasti stres ya. Jelas Bu? Halo? Ingat anak, ingat Allah. Udah ingat Allah gimana? Tobat selaku orang tua belum bisa mengemban amanah ya. Ingat anak, ingat Allah. Allah tahu nih kelakuan orang tua. Makanya sebagai orang tua kalau ingin punya anak yang soleh, kita harus tahu kita tuh nggak bisa menyolehkan anak. Mau gimana nyolehkan anak, diri sendiri aja nggak benar, halo? Ya. Kenapa Bapak senyum-senyum begitu? Seperti yang ngerasa. Bapak mau nasihat apa ke anak kan? Kita aja nasihatin diri sendiri nggak benar, betul? Makanya kalau kita yakin itu anak milik Allah, anak ini titipan Allah, anak ini amanah Allah. Barang siapa yang ingin anaknya soleh, syaratnya adalah mati-matian menyolehkan diri sendiri. Allah lihat apa yang kita lakukan siang dan malam. Tobat, Bu, Pak, jangan sibuk nasehatin anak, gak ngepek. Allah juga tahu ini mau beda, kalian harus jujur. Nah, Allah tahu bapaknya nggak jujur ya. Allah tahu nggak siapa diri kita yang sebenarnya? Tolong jawab hadirin. Kita punya wibawa di hadapan anak tuh karena Allah aja nggak ngasih tahu ke anak siapa kita yang sebenarnya. Kalau anak tahu modal kita yang sesungguhnya, wah, kabur tuh anak. Si ibu SMP udah pacaran. Anak-anak saya juga nggak tahu siapa saya yang sesungguhnya, makanya rada nurut juga. Termasuk saudara, mau-maunya dengar. Kenapa coba? Karena Allah yang maha baik, yang maha tahu orang ini masih nutupi aib saya, masa lalu saya, kejelekan, kekurangan. Saudara nggak ada yang tahu, Allah maha tahu. Saya rada tahu karena saya pelakunya. Kalau Allah buka dikit aja, bubar. Makanya ibu bapak yang baik, kalau mau apa-apa tuh harus yakin cuman Allah yang bisa nolong. Ingat suami misalkan, pusing nggak sih Bu punya suami Bu? Mau ngomong nggak ada pusing, ngomong pusing suami saya hadir. Pak, pusing tidak ngurus istri Pak? Jawab Pak. Satu aja udah pusing. Gimana yang lebih dari itu ya? Terus nyeletuk salah sendiri. Oh enggak, emang udah garis saya ya. Nggak ada yang keluar dari takdir. Yang mau mah mau ada ini, tapi dah kalau nggak ada garisnya mah enggak ya Pak ya. Bener Pak, itu siapa yang senyum? Wah, tahu sih auranya kebaca Pak. Tiap orang punya ujian hidup masing-masing. Kaplingnya, ada yang dititipi satu, ada yang nggak punya suami, ada yang suaminya meninggal, ada yang suaminya ada tapi wah kurang ajar, ada yang suaminya baik nggak bisa apa-apa, semacam-macam. Ini ujian hidup, benar? Nggak usah ngebanding-banding satu sama lain. Ada kapling masing-masing. Bu, Ibu, jangan kebanyakan mikirin suami ya. Udah nggak beres dengan dipikirin. Saya cemburu sama suami, sok we pikirin, dah tetep we lancar suaminya mah ya. Betul Pak? Tuh kan. Cemburu ke suami dipikirin mah nggak selesai.
di BBM, di SMS, jawabannya pasti bagus-bagus melulu. Sedang apa Pak? Sedang rapat, meeting. Lapor ke Allah, Bu. Ambil air wudhu, duhai Allah. Itu udah benar. Tenangkan hati saya, galau ya Allah, galau. Gak usah diomongin sih, sebetulnya Allah juga udah tahu. Nah, yang bikin galau juga Allah, ya. Kenapa Allah masih galau di hati kita? Karena hati kitanya dipenuhi oleh selain Allah. Karena kalau hati kita dipenuhi oleh Allah, tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Makanya kalau ada apa-apa, ingat sesuatu, langsung ingat ke Allah, penguasa, pemilik, penentu segala sesuatu. Dan itu lebih berpengaruh dibanding dengan dipikirin sendiri yang gak selesai, nanti setan yang ngebisikin. Benar? Dan mudah bagi Allah membolak-balik setiap hati, mengadakan yang tiada, meniadakan yang ada, menghalangi, menentukan. Karena segala sesuatu innallaha ala kulli syai'in qadir. Betul? Bu, Ibu, kalau lihat suami mau bahagia, Bu, ya enggak apa-apa. Pak, Bapak, Ya. mau bahagia punya istri? Ini jujur. Saya senang kaum saya pada jujur begini. Kelihatan tekanan batinnya dia. Jadi lihat istri itu gini Pak, kalau Bapak mau bahagia harus nyambung ke Allah. Punya istri langsung ingat ke Allah. Ini amanah Allah. Gitu aja. Satu, ingat istri lagi, ini ladang amal dari Allah untuk saya. Gitu. Bapak sengsara kalau hati Bapak banyak berharap dari istri. Ingin istrinya sopan ke suami, ingin istrinya lembut sama suami, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dilayani. Itu yang bikin Bapak sengsara. Itu mah bukan urusan kita Pak. Di akhirat masing-masing ya. Urusan jadi lelaki mah jadi contoh yang baik, doain yang baik, didik yang baik, berikan yang terbaik. Terserah istri mau berterima kasih atau tidak, terserah mau baik atau enggak, itu mah urusan beliau. Yang penting mah kita baik sama istri lillahi ta'ala. Kita didik dengan cara yang benar, kasih contoh yang bagus, kasih nafkah yang halal, beres. Jelas Pak? Istri nggak berterima kasih nggak apa-apa, Allah yang berterima kasih ya. Istri malah punya apa-apa, menerpain aja ya. Benar? Benar. Kenapa Ibu gitu lihat saya? Jadi enggak pusing, Bapak pusing tuh karena Bapak banyak ngarep-ngarep dari istri untuk kepentingan Bapak. Bapak ingin istri soleha, ingin istri akhlak baik, ingin istri yang mulia. Itu adalah kewajiban kita sebagai suami kepala keluarga, menginginkan istri jadi baik. Tapi bukan urusan harus baik ke kita, berterima kasih, enggak usah, karena ngarep-ngarep nanti luka hati Bapak ya. Istri manyun, Bapak punya bibir sendiri, Bapak yang senyum. Ada? Istri melotot, Bapak yang kedip. Beres. Ya, itu kan mata masing-masing. Benar? Istri tidak berterima kasih, Bapak yang terima kasih. Istri kurang sopan, Bapak yang sopan. Istri rewel, Bapak yang kalem. Gak kemana-mana pahalanya Pak. Jelas? Yes. Oh, udah mulai bahagia. Gimana kalau istri tenang weh, udah pahala mah gak kemana-mana. Dan harus ngerti lagi Pak, wanita tuh ya gitulah ya. Apa Bu, suka nggak jelas ya. Pak, baju mana yang cocok buat saya? Yang hijau atau yang kuning? Yang hijau juga bagus, pakai yang hijau. Tapi bagusan yang kuning, boleh mah yang kuning juga bagus, pakai aja yang merah ya.
Ya begitulah. Dan kita nggak usah rewel, biasa. Ganti baju, Pak, gimana Pak? Baju ini bagus nggak? Kelihatan langsing ya pakai ini. Iya Bu. Berarti pakai yang lain kelihatan gemuk ya? Salah lagi ya. Kemau emang. Harus sabar. Ketemu lagi, Pak, lihat tuh. Perempuan itu sama saya cakepan mana Pak? Saya cakepan ibu dong, bohong. Ya udah kalau gitu cakepan dia. Dasar suami nggak punya perasaan. Makanya sing sabar lah. Benar begitu Pak? Emang ada begitu Bu? Enggak, ciri khasnya jarang ngaku. Tenang lah ya Pak. Semuanya juga balik ke kita sendiri, benar? Bapak mau minum air nggak ada, ambil aja sendiri Pak. Jangan ngomong, hei istri, sediakan dong air buat suami, nggak usah. Kita ambil sendiri, bawa 2 sok ke sana. Dan udah, nggak usah pakai ya suami, nggak usah gitu. Nah, pahalanya juga buat kita, benar? Bapak ngasih uang, misal saya hanya merangkum dari protes para suami gitu ya. Udah capek ngasih uang, hah? Cuman segini, nggak apa-apa. Iya, segitu. Beres ya. Duh, segini juga udah dikasih, jangan. Udah capek cari nafkah, ya. Nggak apa-apa. Dan mungkin keperluan yang banyak. Kalau istri ngomong capek jadi istri tuh, urus keluarga tuh capek, kita nggak usah ngomong apalagi jadi lelaki, nggak usah. Oh iya benar, pasti capek banget, saya ngerti. Duh, mudah-mudahan semua jadi pahala ya Bu. Nggak usah ngomong apalagi jadi lelaki, nggak usah ngomong. Udah semuanya ada catatan di sisi Allah. Mau nggak dihargai, mau nggak diakui, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Capeknya ada di sisi Allah, benar? Halo? Halo, tahu nggak lelaki sabar begitu? Jawab hadirin, jangan bikin saya nggak sabar nih kan? Halo, tahu tidak lelaki sabar? Halo, tahu nggak lelaki yang ikhlas? Kira-kira disia-siakan nggak oleh Allah? Dibalikin tuh hati si emak, Gusti. Langkah suami kayak gini, aduh, tenang, sabar, balik, aduh, tobat ya Allah. Kita nggak usah, yes, nggak usah gitu kita saya. Ya Allah mau ngasih tobat juga buat dia, ya kan? Pak maafin ya, Mama selama ini udah nggak apa-apa. Semuanya juga ladang amal. Baiknya Mama ladang amal untuk disyukuri. Kekurangannya ladang amal untuk diperbaiki. Ya dunia mah cuman beramal dah. Beres ya. Benar Pak? Bapak sengsara tuh pasti karena hatinya dipenuhi oleh harapan ke istri untuk diri. Ya. Ya harapan dari Allah. Cukup? Enak Pak? Enak. Lakukan ya. Kalau ke kamar mandi nggak ada anduk, ambil sendiri ya. Beres, semuanya membuat simple dan sing happy karena semuanya pasti dilihat Allah, nggak ada yang nggak dilihat. Ibu, nah gimana kan? Suami pengen bahagia, sama kayak tadi. Suami itu takdirnya sudah jadi jodoh sekarang. Kelebihan kekurangannya adalah ladang amal buat ibu. Kelebihannya disyukuri, kekurangannya dibantu diperbaiki. Cuma kita nggak bisa ngebulak-balik hati suami Bu, mau digimanain. Makanya ibu nggak perlu daun-daun supaya suami suka. Tetap enak mah enak aja ya Bu ya. Kan lillahi ta'ala aja. Nggak usah, udah capek-capek dandan nggak dihargai, dan memang bukan buat dihargai, dandan itu untuk menghargai. Jelas? Saya pakai sorban begini bukan buat dihargai. Sekarang ada apa tuh yang wayang itu katanya? Hah? Baru dengar kemarin sampai katanya ya sudahlah. Nggak usah pusing dengan hal-hal remeh kayak gitu ya.
Ibu berpenampilan baik di rumah karena menghargai, bukan ingin dihargai. Benar? Ibu melakukan yang terbaik, itu amal soleh. Mau dihargai mau enggak, Allah lihat. Betul? Di akhirat masing-masing loh Bu. Timbangan ibu-ibu sendiri yang bangun, catatan ibu-ibu sendiri yang nulis, bukan suami yang nulis. Bapak juga catatan masing-masing. Catatan saya ya catatan saya, makanya diisinya yang bagus-bagus. Orang nulis yang jelek ya nggak apa-apa, itu buku orang. Buku kita mah tulis yang bagus aja. Benar? Misalkan orang nulisnya monyong, kita mah senyum, Dan yang ada di buku kita mah tulisan kita sendiri. Benar Bu? Ini nggak ketukar loh buku suami dengan buku istri. Makanya lakukan yang terbaik. Ibu berat, ibu perih, periksa aja. Pasti ngarep-ngarep banyak dari suami. Ngarep-ngarep suami perhatian, ngarep-ngarep suami lembut, lagi sakit ngarep-ngarep suami empati. Capek berharap itu dan gak selesai. Cik atuh Pak, hargai istri. Ya adalah 2 juta. Hargai istri, kata suami. Kamu juga gak menghargai suami, pasti capek ya. Nah Bapak misalkan ada istri yang ngomong gitu, udah hargai ya. Iya Bu, baik. Gitu, walaupun di sini segede gini ya, cari pentilnya supaya kempes. Ya Bu, periksa hati ibu. Pasti banyak berharap, lebih berharap ke suami daripada berharap ke Allah. Itu biang stres. Allah nggak suka, karena semuanya milik Allah. Bahagia milik Allah, rezeki milik Allah, keselamatan milik Allah, ketenangan milik Allah, pahala milik Allah. Kenapa kamu berharap dari makhluk yang nebeng? Salah sendiri. Ladang amal suami, ladang pahala. Nggak ada suami sempurna. Benar? Allah lihat tidak ibu-ibu yang kayak gitu, yang hatinya tulus, saya terima ya Allah. Suami saya sekarang umur 42, episodenya sudah mulai lincah lagi. Ini babak baru dalam hidup saya. Engkaulah yang maha tahu segala-galanya, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Tolong jaga suami saya ya Allah. Berikan yang bisa membuatnya dekat denganmu, dan jauhkan dari apapun yang bisa membuat jauh darimu. Ini doa seorang istri ya Allah. Tuh, didengar tidak oleh Allah? Bukan. Gini Allah. Itu urusan pribadi ya. Ya Allah, saya merasa batin saya tertekan pahit. Pasti ini dosa. Semua kepahitan diundang oleh dosa. Ya, saya sekarang menderita, tertekan, pasti ini dosa-dosa saya. Oh, dari remaja udah berlumur dosa. Ini saatnya engkau membersihkan. Astagfirullah. Mungkin lewat suami hati saya harus terluka, hati saya harus perih, tapi hakikatnya syariatnya diundang oleh dosa-dosa saya dulu. Astagfirullah. Itu lebih menenangkan daripada sibuk mikirin suami yang salah. Lebih baik pikirin. Sama Bapak juga ya, giliran istri jengkelin sekali, ini dosa saya, dosa saya. Ini pernah ada seorang pemuda ke kantor, nggak ada salah apa-apa, dimarahin tuh oleh bosnya tuh, atasannya, kamu ini kerjanya nggak benar, padahal dia nggak salah, tapi anak ini pinter. Oh ya Allah, saya nggak tahu apa-apa ujung dimarahin, tapi nggak ada yang kebetulan. Ini pasti diundang dosa saya. Jangan-jangan tadi saya ke istri, ke anak. Astagfirullah. Ini sekarang tembusannya. Jadi yang ngambek-ngambek dengan kaplingnya, yang tobat-tobat dengan kaplingnya. Nanti sudah waktunya dibalikin, tenang.
Makanya ibu bapak kalau lagi banyak masalah mendingan menurut saya sih taubat ya. Karena semua kepahitan kan diundang oleh dosa kita. Kalau anak dimandiin, mungkin dimandiin terus-terusan? Enggak kan? Kalau anak suruh mandi kotor, pasti dimandiin, dan itu juga nggak lama. Udah bersih pasti berhenti. Kalau anak yang lama itu, kalau anaknya lincah, dimandiin nggak mau, sana sini lari, sana sini masuk lagi ke lumpur, wah itu rada lama tuh mandinya ya. Belum lagi digetok gayung ya. Belum disemprot. Tapi kalau anak dimandiin diam gitu ya. Nah, kamu kotor disuruh mandi oleh ibu, kamu nggak bersih, ibu mandiin ya. Ya bu, aduh nurut. Kamu nggak marah ya, saya terima bu, sambil keramas bersih, nggak rewel. Kira-kira pakai gayung digetokin nggak? Enggak, nah gitu dong, nah sambil tetap dikucek-kucek ya. Udah bersih, udah bersih. Sok sekarang main lagi sana. Gitu bu, masalah tuh. Kalau kita hanya pas dimandiin Allah dengan kepahitan, dengan sakit, dihina, dicaci, difitnah atau apalah yang membuat pedih, itu ciri-ciri lagi dibersihin. Gak usah protes, jalanin aja. Banyak tobat. Allah lihat ini beneran, ini hambanya lagi dibersihin, dia sibuk tobat ngebersihin, kan cepat bersihnya ya. Udah selesai tuh satu babak, ayo kotor-kotoran lagi misalnya. Nah, pasti kotor, kita nggak bisa enggak ya. Hanya pas kotor mandi sendiri, berarti nggak usah dimandiin, betul? Sholat 5 waktu tuh mandi, wudu itu mandi, ngegugurin dosa, istighfar. Nah kalau kurang pembersihnya, padahal kotorannya banyak, ya udah nanti oleh Allah dibersihin lewat berbagai kepahitan. Terima lapang dada, sing ridho, episode dimandiin ya. Banyak istighfar supaya cepat bersihnya. Banyak sodako, kalau lagi ujian pahit keluarin sodako, karena sedekah ini kayak air memadamkan api, cepat juga ngebersihin kita. Banyak sholat, sing baik sangka, ini pasti baik, semua kepahitan baik ya. Nggak ada Allah zalim, betul? Semuanya ada waktunya. Tenang, jalanin, jangan rewel ya. Kalau lagi jam 2 malam jangan pengen cepet-cepet pagi, ada waktunya pagi itu. Kalau lagi jam 2 malam tahajud aja, tobat, munajat, sholawat, tafakur. Nah nanti pagi ada waktunya. Jalanin hidup ini, setuju? Jangan rewel. Bapak kan udah agak lama di dunia ya, berarti sebentar lagi ya. Ada pertanyaan silakan. Nggak apa-apa, ceramahnya begini nih. Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Bapak Ibu silakan yang ada pertanyaan. 1, Ibu ada 2. Oke, langsung tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian. Alhamdulillah saya dikasih rezeki jangka waktu pendek ini, insya Allah saya dipercaya diri seorang ayah. Alhamdulillah aman. Saya berharap sih kelak nanti anak saya itu gak terlalu ikut-ikutan sama lingkungan. Jadi saya pengen banget anak saya sudah cakep, soleh, prestasinya oke. Namun di sini saya juga pengen mempersiapkan hal itu jauh-jauh hari, artinya dari sekarang-sekarang ini. Nah, yang saya ingin tanyakan, yang bisa saya lakukan saat ini apa supaya nanti anak saya seperti yang saya inginkan, seperti itu. Ingin anaknya gimana? Soleh? Soleh, cakep. Bapaknya yang soleh duluan ya. Ingin anak hafal Quran? Mau banget. Bapaknya ngapalin mulai dari sekarang. Ayo, ingin apa lagi? Ingin anak-anaknya pandangannya terjaga? Bapaknya sekarang jangan jelalatan ya. Kenapa jadi tertekan begini? Apa yang ingin ada yang baik di anak,
adakan pada diri kita. Mudahan Pak. Ingin anak jujur, kita jadi orang jujur. Allah melihat apa yang kita lakukan, benar? Dan lakukan semua ini lillahi ta'ala. Enggak ada yang gak diketahui Allah. Mudah-mudahan hadir. Mau lingkungan ngaco juga, kalau Allah jaga anak kita, menjaga aja. Kuncinya kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Anfusakum wa ahlikum naro. Kita dulu, baru ahli, keluarga. Ingin anak kumisan, bapak dulu kumisan. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk waktunya yang sudah diberikan. Ini ada kisah ya, ada kisah orang tua. Sebelum mungkin ini pertanyaan saya di luar yang AA sekarang berikan materialnya. Ya. Saya ada kisah gini, semasa hidupnya orang tua ini berpesan kepada anak-anaknya bahwa kayak model warisan gitu loh, warisan ini kalau saya sudah nggak ada diberikan rata, mau cewek maupun cowok gitu. Nah setelah orang tua sudah ada, itu benar dilaksanakan, perempuan sama laki-laki disamakan. Nah setelah beberapa bulan kemudian ada anak yang mungkin dengar ceramah juga, ada firmannya katanya harus tetap dilakukan hukum Islam yang sudah ada gitu. Kalau perempuan jatahnya seberapa, laki berapa. Terus gimana tuh? Karena sudah pembagian sudah rata semua. Sementara udah 3 bulan yang lalu, udah kita mungkin uangnya tuh udah kemana-kemana gitu. Terus ada yang dari pihak saudara laki. Ya, saya mengerti. Ya. Makasih ya. Jadi memang dalam hukum Islam itu pasti bagi, adil lelaki 2, perempuan 1, misal begitu. Nah, memang kalau itu dibagikan sebelum meninggal belum termasuk warisan, ya. Ya kan gitu. Kalau sudah meninggal barulah jadilah warisan. Mungkin bapaknya belum begitu paham pada waktu itu, ya. Nah, gimana kalau ini udah jadi warisan, tapi bapak ingin semua kebagian, uangnya sudah dipakai, ya. Kalau sudah memang itu dibagikan sebelumnya, berarti tidak ada masalah. Tapi kalau sudah meninggal, bagi waris hukum Islam. Tapi bagaimana supaya bagi rata? Enggak, pakai aja hukum Islam dulu. Nanti yang lelakinya menyedekahkan kepada adiknya yang perempuan. Jadi hukumnya terjaga, pahalanya berlimpah, semua kebagian. Udah dibagi rata? Ya, kalau memang kalau udah sebelum meninggal dibagi rata, berarti bukan waris, ya. Itu mah hibah. Sudah meninggal dibagi rata, ya. Kalau adiknya udahlah. Kalau ingin, saya nggak begitu jelas ya ini ya. Tapi kalau mau udah berarti secara hitungan yang lelaki 2, perempuan 1. Tapi karena sudah dibagi rata maka disedekahkan. Jadi secara teori saja. Gitu. Niatnya dirubah. Niatnya dirubah. Ya. Baik, penelpon terakhir. Ya, alhamdulillah ada satu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengatakan bahwa segala persoalan kita serahkan kepada Allah. Ketika kita sudah melakukan apa yang menjadi apa yang kita mintakan pada Allah, itu bagaimana menyikapinya ketika kita apa yang menjadi hajat kita, apa yang kita inginkan itu belum terkabulkan, seolah kita diabaikan dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Enak aja diabaikan. Mau diabaikan mah nggak napas, Pak. Bapak nggak jalan otaknya, jantungnya berhenti, ya. Ini mau kita ngaco juga diurus, Pak. Nggak tahu syukur juga kayak sholat subuh tadi, ya nggak? Udah nggak jelas sholatnya, ya nggak? Bacaannya juga itu juga, nggak ngerti. Keinginan banyak, kan pantasnya mah dijatuhin itu tuh, ya. Mana Allah ngabaiin kita? Jawab, pernah Allah mengabaikan kita sehari aja? Jawab, sejam aja, semenit, sedetik, gak diurus.
Walaupun kitanya nyebelin banget ya. Model-model kita gini kan sebetulnya nggak pantas diurus oleh Allah. Kalau Allah mau disambar petir aja gosong. Lah Allah nggak ngasih bukan berarti nggak ngasih lah. Oh, mungkin yang kita minta itu bikin bahaya buat kita. Itu yang di LP Sukamiskin rata-rata terkabul tuh ingin jadi kepala daerah. Ya, sekian tahun kemudian masuk tuh ke situ. Ayo, nggak boleh so tahu. Tugas kita cuma 3: meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar di jalan Allah, pasrah ke Allah dengan tawakal. Udah habis. Nggak boleh ngatur Allah. Tapi saya ingin ini, iya kata kita bagus ya nggak? Allah lebih sayang ke kita daripada kita menyayangi diri sendiri. Usah rewel. Oh, saya belum lunas aja utang, nggak apa-apa. Sebab Allah tahu kalau utang dilunasin tahajud lunas. Udah banyak bukti itu, ya. Yang soleh-soleh itu lagi banyak masalah aja. Iya beneran, itikaf kan, doa situ tertekan sekalian. Lama-lama hilang dia tuh di masjid. Kemana? Bisnisnya berkembang gitu Pak. Dulu waktu lagi seret mah itikaf, ya. Coba masih mau nggak nyebut diabaikan Allah, ini Allah nggak dengerin loh Pak. Tobat Pak, nyungsep dana ya. Puji buta watadai tataan. Didengar Pak. Allah tahu persis doa Bapak, air mata Bapak, nyungsep Bapak itu ya. Belum dikasih mah bukan nggak dikasih lah. Kan yang lain-lainnya dikasih ya. Jantung masih berdetak Pak. Hah? Oh, semuanya dikasih. Cuma itu aja dikit, ya kan? Jangan suka kufur nikmat. Kemarin ada ibu-ibu nangis, stres itu. Kenapa? Saya sudah 6 tahun menikah, belum punya anak. Tahu ada kista, sekarang rahim saya diambil. Hapuslah harapan saya. Ya saya dengerin aja. Udah. Jadi apa yang diambil dari tubuh? Rahim, Pak. Kalau jantung? Oh ada kalau jantung. Paru-paru? Nah, yang perlu ada. Namanya komplit tulang belakang. Oh bagus ini. Jadi hanya rahim. Ya untung cuma rahim ya gitu. Bang aja. Jadi terlalu fokus kepada yang nggak cocok, itu yang bikin kufur nikmat. Apa nggak perlu disyukuri itu Mbak? Paru, oh iya ya alhamdulillah, sebelum saya punya paru-paru, ginjal juga komplit. Teman saya yang dioperasi, beres dia ngomong sendiri. Salah fokus Pak. Bapak keluarga ada? Masih sehat anak-anak? Rumah ada? Berteduh, kendaraan? Kurang apa Pak? Cuma satu yang kurang ajar kita ini Pak. Masih berani nyebut Allah itu nggak ngurus, Saya mah dihina oleh segitu banyak orang juga syukur. Saya nggak dihina Allah aja lah, nggak apa-apa dihina orang. Buktinya yang pada ngambeknya juga pada datang lagi sekarang. Nggak cuma di sini loh Bu, di mana-mana sekarang. Maafin ya, udah tenang. Karena pahalanya kan ada transfer. Ya semuanya juga Allah yang ngebulak-balik. Ya, udah cukup. Alhamdulillah. Adik-adik khidmat untuk menyiapkan kantong-kantong sedekah, silakan. Silakan ayah bunda.